kelompok kali. Respirasi. Respirasi adalah proses reaksi katabolisme dengan pengambilan oksigen untuk mencegah senyawa-senyawa organik seperti molekul-molekul gula menjadi molekul-molekul anorganik berupa karbon dioksida dan air serta energi. Bagian tumbuhan yang paling aktif melakukan respirasi. Pertama, kuncup bunga, kedua, tunas, ketiga, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, keempat, ujung batang, kelima, ujung akar. Substrat respirasi. Substrat respirasi adalah setiap senyawa organik yang dioksidasikan dalam respirasi atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam sel tumbuhan yang relatif banyak jumlahnya dan biasanya direspirasikan menjadi CO2 dan H2O. Substrat respirasi antara lain karbohidrat, macam gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, pati, lipid, asam organik, dan protein. Macam-macam respirasi. Macam-macam respirasi berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen, namun bahan bakunya adalah karbohidrat, air, dan ATP. Tahapan proses respirasi aerob ini meliputi yang pertama penyerapan oksigen, kedua pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, ketiga pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, keempat pembebasan CO2 dan H2O. 4 tahapan reaksi respirasi aerob. Pertama, glikolisis. Glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa dipecah menjadi dua molekul asam piruvat. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Substratnya satu molekul glukosa. Hasil tahap glikolisis 2 ATP pada keadaan normal atau 3 pada keadaan sedang aktif tumbuh, 2 asam piruvat dan 2 NADH. Asam piruvat yang dihasilkan pada proses glikolisis kemudian akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif piruvat. Dekarboksilasi oksidatif piruvat. Mekanisme respirasi dekarboksilasi oksidatif piruvat adalah proses pengubahan asam piruvat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil koenzim A, yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi berlangsung pada matriks mitokondria. Substrat 2 asam piruvat. Hasil tahap dekarboksilasi oksidatif 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A yang kemudian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs, daur asam sitar atau daur trikarboksilat merupakan pembongkaran asam piruvat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil koenzim A merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam mitokondria, fase pembentukan asam sitrat, fase regenerasi asam oksaloasetat. Substrat 2 asetil koenzim A, hasil tahap siklus Krebs 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. 4. Rantai transportasi elektron respiratori. Transfer elektron merupakan rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Tempat terjadi transfer elektron di membran dalam mitokondria. Substrat 10 NADH, 2 FADH2. Hasil tahap transfer elektron 34 ATP, 6 molekul air. Manfaat respirasi bagi tumbuhan. 1. Proses respirasi sangat penting dan memberikan banyak manfaat untuk tumbuhan seperti pemecahan senyawa organik.
Dari pemecahan tersebut menghasilkan senyawa-senyawa antara yang penting sebagai pembentuk tubuh atau building block. Building block merupakan senyawa-senyawa yang penting sebagai pembentuk tubuh. Senyawa-senyawa tersebut meliputi asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleot, perazat karbon untuk pigmen propiren, lemak, sterol, karotenoid, pigmen flavonoid, dan senyawa aromatik lainnya seperti lignin. Hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan H2O. Hal ini terjadi bila substrat secara sempurna dioksidasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama, ketersediaan substrat, yaitu jenis dan jumlah substrat. Yang kedua, ketersediaan oksigen, yaitu jumlah oksigen. Yang ketiga, adanya suhu, yang mana semakin tinggi suhu, maka laju respirasi akan tinggi. Yang keempat, adanya kelembapan. Suhu yang tinggi akan menyebabkan tingkat kelembapan tanaman rendah dan sebaliknya. Kelima, tipe dan usia tumbuhan. Ada beberapa zat yang dapat menghambat respirasi tumbuhan. Di antaranya ada cyanida, fluorid, iodoasetat, CO diberikan pada jaringan, ada ether, aseton, dan kloroform. Zat-zat tersebut merupakan zat kimia yang juga mempengaruhi tumbuh kembang tanaman apabila terpapar olehnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen, share dan subscribe.